Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bengkel dan rumah terbakar di Kota Palembang, 3 orang tewas. Ratusan prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB kontingen Garuda kembali ke tanah air setelah bertugas di Afrika Tengah. Herman Deru, calon gubernur nomor urut 1 yang unggul dalam hitung cepat di Pilkada Sumsel meminta untuk sabar menanti hasil resmi dari KPU. Hasil hitung cepat Herman Deru Ciujang mendapat 73,55% suara. Sejumlah simpatisan dan pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru Ciujang menggelar sujud syukur setelah mengetahui hasil quick count atau hitung cepat yang menempatkan Herman Deru Ciujang unggul. Herman Deru yang datang ke lokasi hitung cepat langsung disambut sebagai pemenang. Berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia, paslon nomor urut 1 mendapat perolehan suara sebesar 73,55%. Ini menjadikan Herman Deru Ciujang berada di posisi pertama. Meski unggul jauh, dirinya meminta kepada seluruh pendukung, simpatisan, serta relawan untuk menahan diri dan tidak berlebihan, serta menunggu hasil real count yang dikeluarkan secara resmi dari KPU Sumatera Selatan. Jadi kita tentu tidak boleh kabur, kita tunggu selesai betul quick count, karena ini hasil quick count. Nah, nanti kita tunggu ketetapan KPU. Yang jelas yang saya harapkan pada seluruh masyarakat, baik pendukung paslon 1, 2, 3, juga pada teman-teman dari paslonnya sendiri, untuk kita menerima apapun keputusan masyarakat. Hingga suara masuk 100%, paslon nomor urut 2 yakni Edi Santana Rizky mendapat 14,26% suara. Dan paslon nomor urut 3 Mawardi Yahya Anita Nuringhati mendapat perolehan suara sebesar 12,19% suara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Anita Nuringhati menanggapi hasil hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilkada Sumatera Selatan. Anita mengaku masih menunggu hitung resmi dari KPU karena saat ini data dari TPS masih proses perhitungan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Mawardi Yahya Anita Nuringhati, masih menanti hasil hitung resmi KPU dalam perolehan suara Pilkada Sumatera Selatan. Dalam hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia pada Kamis 28 November, pasangan Mawardi Yahya Anita Nuringhati mendapat 12,19% suara. Ini menjadikan paslon nomor urut 3 di posisi terakhir. Menanggapi hasil hitung cepat atau quick count, calon wakil gubernur nomor urut 3 Anita Nuringhati belum melihat kekalahan karena pihaknya masih menunggu perhitungan resmi atau real count dari KPU. Pasalnya hitung cepat tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Real count dan real count dengan quick count sangat berbeda, karena real count yang kami input adalah data dari TPS dari C1 dan ini masih berjalan dan baru 23% yang masuk dan tentunya kita masih menunggu real count. Pasangan Mawardi Yahya Anita Nuringhati meminta pendukungnya tetap tenang dan tetap mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini. Mereka juga mengaku masih mengumpulkan data dari TPS berupa pleno C1 sebagai data pembanding.
Dedi Ruwansyah melaporkan dari Palembang. Sebanyak 240 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB kontingen Garuda yang bertugas di Afrika Tengah kembali ke tanah air. Selama berada di Afrika Tengah, prajurit TNI tersebut bertugas melakukan pemeliharaan konstruksi dan mengatasi ancaman bahan peledak. Sebanyak 240 prajurit TNI yang telah bertugas di bawah naungan PBB selama 1 tahun terakhir di Afrika Tengah kembali ke Indonesia. Pangdam 2 Sriwijaya memimpin langsung upacara penyambutan Satgas Kizi TNI kontingen Garuda Batalion Zipur yang baru kembali bertugas dari Republik Afrika Tengah di lapangan Makodam Sriwijaya pada Kamis pagi. 240 prajurit tersebut terdiri dari 3 matra TNI. Selama berada di Afrika Tengah, prajurit ini bertugas melakukan pemeliharaan konstruksi dan mengatasi ancaman bahan peledak. Dalam tugasnya, sejumlah tantangan keamanan dirasakan oleh para prajurit, serta cuaca yang tidak sama dengan di tanah air. Dengan sejumlah prestasi yang telah diraih semasa menjalankan tugas perdamaian, Pangdam 2 Sriwijaya mengapresiasi para prajurit. Pelaksanaan tugas kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah dari 240 personel kita yang melaksanakan tugas kembali lengkap 140 orang. Jadi itu intinya. Tantangannya apa sih dalam tugas-tugas, terutama untuk yang tergabung dalam pengamanan PBB ini? Tentunya tantangan kita banyak ya, secara internal mungkin masalah cuaca, kemudian juga tugas-tugasnya di sana. Atas keberhasilan tugas yang dijalankan, para prajurit mendapat medali perdamaian dari Presiden Republik Afrika Tengah. Setelah purna dari tugas, para prajurit diberikan waktu cuti untuk berlibur dan kembali membina hubungan dengan keluarga dan satuan masing-masing. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ada banyak cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan menghormati guru. Di Kabupaten Pali, sejumlah siswa sekolah luar biasa negeri memberikan kado spesial berupa bunga bagi para guru. Peringatan Hari Guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Pali diawali dengan memotong nasi tumpeng di halaman sekolah. Tak hanya itu, ada juga momen pemberian hadiah pada siswa. Namun kejutan juga muncul dari sejumlah siswa yang memberikan bunga dan bingkisan kepada seluruh guru. Pemberian bunga dan bingkisan ini sebagai wujud penghormatan yang tulus atas jasa-jasa guru. Meski memiliki keterbatasan, namun para siswa dengan semangat memberikan hasil karya mereka kepada para guru. Hal-hal yang selama ini telah lebih baik, telah diperhatikan oleh pemerintah, maka berharap ke depan akan lebih ditingkatkan lagi. Tentu kita masih kekurangan guru, terkhusus untuk guru-guru dengan latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Di SLB Negeri Pali, mayoritas adalah guru-guru yang latar belakangnya S1 umum. Berapa Pak jumlah yang khusus Pak? Jumlah guru yang berkebutuhan khusus hanya ada 1 orang, selebihnya adalah S1 umum. Layaknya berapa Pak? Layaknya tentu mungkin kisar sekitar 5-10 orang. Pada peringatan Hari Guru Nasional kali ini, siswa berharap seluruh guru di tanah air selalu diberikan kesehatan agar mereka terus mengabdi demi kemajuan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cira Chaniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.